Haleluya. Halo Bapak Ibu, saudara-saudari terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kiranya damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal memelihara hati dan pikiran kita semua dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Saya bacakan dalam Roma pasal yang ke-6 ayat yang ke-16 sampai ayat yang ke-17. Apakah kamu tidak tahu bahwa apabila kamu menyerahkan dirimu kepada seseorang sebagai hamba untuk mentaatinya, kamu adalah hamba orang itu yang harus kamu taati, baik dalam dosa yang memimpin kamu kepada kematian maupun dalam ketaatan yang memimpin kamu kepada kebenaran. Tetapi syukurlah kepada Allah, dahulu memang kamu hamba dosa, tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, Roma 6 ayat 16 menjelaskan bahwa kalau kita menyerahkan diri kita kepada seseorang sebagai hamba untuk mentaatinya, maka kita adalah hamba orang itu. Dan ini kalau kita melihat di dalam Kejadian 1 ayat yang ke-26 sampai yang ke-27, di sini Allah menciptakan manusia untuk menjadi segambar dan serupa dengan Allah. Supaya apa? Supaya manusia berkuasa atas ciptaan-ciptaan Allah di bumi ini. Allah menciptakan manusia untuk menguasai bumi. Tetapi kemudian di dalam Kejadian pasal yang ketiga, iblis merebut kekuasaan Allah itu yang diberikan kepada manusia. Dengan cara apa? Dengan cara Roma 6 ayat 16 ini. Bahwa ketika manusia menyerahkan diri, jadi apa yang diperintahkan iblis kepada manusia, manusia lakukan. Maka manusia menjadi hamba si iblis. Maka dari itu, sejak Kejadian 3, apa yang diberikan kepada manusia untuk dikuasai, itu semua menjadi di bawah kekuasaan iblis. Dan bumi, langit, bumi, dan segala isinya sejak saat itu dikuasai iblis. Termasuk manusia, termasuk kita semua. Tetapi ayat yang ke-17 katakan, tetapi syukurlah kepada Allah. Dahulu memang kamu hamba dosa. Tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Perhatikan baik-baik. Dulu, sebelum kita mengenal Yesus, kita adalah hamba dosa. Tetapi sekarang kamu dengan segenap hati. Segenap hati Bapak Ibu. Jadi kita telah dimerdekakan. Kita sekarang sudah bukan lagi hamba dosa. Untuk itu kita harus segenap hati mentaati segala pengajaran yang sudah diberikan kepada kita. Supaya apa? Jangan lagi kita kembali seperti Adam dan Hawa menyerahkan kembali keberadaan kita yang sudah merdeka ini kepada iblis. Supaya kita benar-benar sekarang menjadi hamba Allah. Dan nanti ketika dia datang kembali, kita bersama-sama dengan dia, kembali kita menguasai, memerintah bersama-sama dengan dia. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita Bapak Ibu. Supaya apa? Ketika godaan dosa datang kepada kita, kita ingat. Kita itu sudah bukan hamba dosa dan kita perlu segenap hati memegang pengajaran supaya kita tetap menjadi hamba Allah. Tuhan tolong kita semua. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan. Sungguh besar kasih-Mu. Engkau sudah mengkaruniakan anak-Mu yang tunggal supaya dapat menebus kami dan kami menjadi merdeka, kembali menjadi milik-Mu, hamba-hamba-Mu. Dan Tuhan, terima kasih Tuhan, Engkau mengingatkan kami supaya kami segenap hati mengikuti pengajaran yang sudah Engkau berikan, yang sudah Engkau teruskan melalui hamba-hamba-Mu. Tuhan tolong kami supaya ketika cobaan dosa itu datang, godaan itu datang Tuhan, kami mampu menang. Kami mampu mengatasinya Tuhan. Sehingga kami tidak lagi memberikan kekuasaan-kekuasaan yang sudah Engkau berikan kepada kami, yang sudah Engkau berkati kepada kami Tuhan, itu kembali kepada iblis. Tuhan berkati, Tuhan tolong kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sepanjang hari ini Tuhan, aktivitas-aktivitas yang umat-umat-Mu kerjakan,
Tuhan beri hikmat, Tuhan tolong. Tuhan memampukan mereka. Apapun yang mereka kerjakan, hasilkan, barang maupun jasa, Engkau yang memberikan kualitas yang terbaik Tuhan. Karena Engkau mengurapi tangan-tangan mereka dalam mengerjakannya. Bagi anak-anak-Mu yang belajar kuliah, yang sekolah, Tuhan juga beri hikmat supaya mereka Tuhan dapat mengerti setiap pelajaran, mengingat setiap pelajaran, dan mereka dapat berprestasi. Tuhan juga tolong, jaga, lindungi kami, jauhkan dari mara bahaya kecelakaan, jauhkan dari sakit penyakit virus bakteri, jauhkan dari orang-orang yang ingin berniat jahat. Terpujilah Engkau Tuhan kekal selama-lamanya. Kami serahkan hidup kami kepadamu Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus menyertai kita semua. Amin.